Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Debbie Eka Lestari, mahasiswa Bahasa Inggris PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024 Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktek baik sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Kampanye baik yang akan saya sampaikan hari ini adalah penerapan scaffolding dengan model pembelajaran Project Based Learning pada materi Analytical Exposition Text kelas 11 yang saya lakukan pada saat PPL 1 di SMA N2 Bogor. Apa itu ZPD? ZPD adalah konsep yang dikembangkan oleh Lev Vygotsky yang menggambarkan jarak antara apa yang dapat dilakukan peserta didik secara mandiri dan apa yang dapat mereka lakukan dengan bantuan orang lain. ZPD adalah area di mana pembelajaran yang paling efektif terjadi, karena peserta didik tidak hanya mampu menyelesaikan tugas secara mandiri, tetapi juga belajar melalui interaksi dan dukungan yang diberikan oleh orang lain. Di dalam konsep ZPD terdapat scaffolding, yaitu pendekatan atau strategi pengajaran di mana seorang pengajar memberikan dukungan atau bantuan sementara kepada peserta didik untuk membantu mereka menyelesaikan tugas atau mempelajari konsep yang lebih kompleks. Dukungan ini berangsur-angsur dikurangi seiring dengan meningkatnya kemampuan peserta didik, sehingga mereka dapat mengerjakan tugas secara mandiri. Scaffolding dalam pembelajaran bertujuan untuk membantu peserta didik berkembang dari keadaan ketidaktahuan atau kesulitan menuju pemahaman yang lebih dalam dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan mandiri. Pada saat melakukan PPL 1 di SMA Negeri 2 Bogor, saya menerapkan scaffolding dalam pembelajaran Analytical Exposition Text menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Ada beberapa langkah yang saya lakukan. Langkah pertama yaitu pengenalan materi dan tujuan pembelajaran. Pada tahapan ini, guru menjelaskan kepada peserta didik mengenai tujuan pembelajaran dan memberikan penjelasan mengenai teks eksposisi analitis, dapat berupa tujuan teks, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan. Sementara scaffolding yang diberikan pada tahapan ini adalah guru menjelaskan bagaimana argumen dan bukti disusun dalam teks, serta memberikan contoh teks eksposisi analitis yang relevan, misalnya tentang isu sosial dan lingkungan. Yang kedua, yaitu mengenalkan proyek dan menyusun rencana. Pada langkah ini, guru menjelaskan kepada peserta didik untuk membuat teks eksposisi analitis dalam bentuk proyek. Selain itu, peserta didik juga dibagi dalam kelompok dan diberikan topik untuk dianalisis. Peserta didik kemudian akan mengumpulkan bukti dan argumen yang mendukung posisi mereka terkait topik yang diberikan. Pada tahapan ini, scaffolding yang diberikan adalah guru memberikan template atau kerangka kerja yang bisa diikuti oleh peserta didik untuk mengorganisasi ide mereka. Langkah ketiga yaitu penelitian dan pengumpulan bukti. Guru memberikan instruksi tentang cara pengumpulan data dan bukti yang relevan untuk mendukung argumen mereka, seperti menggunakan sumber yang kredibel dan teknik mencari informasi. Scaffolding yang diberikan pada langkah ini adalah guru memberikan contoh sumber yang baik dan cara mengutip informasi. Guru juga membantu peserta didik untuk mengevaluasi kualitas sumber yang mereka temukan. Langkah selanjutnya adalah pengorganisasian argumen dan menulis draft awal. Scaffolding yang diberikan pada tahap ini adalah guru memberikan umpan balik langsung pada draft awal, memberikan saran untuk memperjelas argumen atau memperkuat bukti yang digunakan. Guru juga dapat memberikan contoh paragraf yang baik untuk menunjukkan cara menulis argumen yang meyakinkan. Langkah kelima adalah memfasilitasi diskusi. Setiap anggota kelompok berbagi temuan dan menyarankan perbaikan satu sama lain dalam hal argumen dan struktur teks. Scaffolding yang diberikan yaitu guru memberikan panduan dalam memberikan umpan balik yang konstruktif dan memfasilitasi diskusi untuk memastikan bahwa argumen yang dikembangkan logis dan didukung oleh bukti yang cukup. Langkah keenam, revisi dan penyempurnaan teks. Berdasarkan umpan balik yang diterima, peserta didik melakukan revisi pada teks eksposisi mereka. Guru membantu dalam memberikan tips untuk memperbaiki alur argumen atau menambah bukti pendukung yang relevan. Guru juga memberikan lebih sedikit bantuan selama tahap revisi dan memungkinkan peserta didik untuk lebih mandiri dalam memperbaiki tulisan mereka. Scaffolding yang diberikan yaitu guru memberikan contoh revisi yang baik, mengarahkan peserta didik pada aspek tertentu seperti struktur kalimat atau kekuatan argumen. Langkah ketujuh, presentasi proyek. Scaffolding yang diberikan yaitu guru memberikan instruksi tentang cara melakukan presentasi yang efektif, termasuk penggunaan visual, cara menjawab pertanyaan, dan cara berargumen secara jelas. Langkah terakhir yaitu refleksi dan evaluasi. Setelah presentasi, guru mengajak peserta didik untuk merefleksikan proses pembelajaran mereka. Apa yang mereka pelajari tentang menulis teks analytical exposition, apa tantangan yang mereka hadapi, dan bagaimana mereka mengatasinya. Tahap scaffolding, yaitu guru memberikan umpan balik yang spesifik dan mendetail mengenai kekuatan dan area yang perlu diperbaiki dalam proyek peserta didik. Kesimpulan, dengan pendekatan scaffolding dalam project based learning, guru dapat memberikan dukungan yang berlapis-lapis di sepanjang proyek, mulai dari pengenalan konsep dasar, pengumpulan data, penulisan teks, hingga presentasi dan refleksi. Dukungan yang diberikan secara bertahap memungkinkan peserta didik untuk berkembang dan mencapai kemandirian dalam menulis teks eksposisi analitis. Sekian presentasi kampanye praktik baik yang bisa saya sampaikan. Saya terbuka untuk setiap masukan, kritik, dan saran. Silakan tinggalkan komen di bawah.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.